Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat sistem informasi buku tamu. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat rekapitulasi pengunjung ya. Jadi di sini ada button rekapitulasi pengunjung. Ketika saya klik, maka kita diarahkan ke rekapitulasi pengunjung. Kemudian ketika kita filter datanya mulai dari tanggal yang ditentukan ya, misalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini tanggal 17 Juli 2021. Ketika kita klik tampilkan, maka akan muncul datanya ya. Nah, di sini kita akan mau menambahkan fitur export Excel ya, seperti yang ada di sini ya. Seperti yang ada di sini, ketika kita pilih tanggalnya, misalnya dari tanggal 1. Nah, di sini ada export Excel ya. Ketika saya klik export Excel, maka datanya akan terdownload seperti ini. Ketika kita klik ya, maka kita akan masuk ke dalam Excel ya. Jadi di sini datanya berupa Excel seperti itu. Nah, gimana cara buatnya? Silakan teman-teman kembali ke teks editornya ya. Kita akan arahkan ke rekapitulasi. Kita mau tambah dulu button seperti ini ya, button export Excel ini kita mau tambahkan. Caranya silakan teman-teman kembali ke teks editornya, lalu arahkan ke sini ya. Di sini di rekapitulasi .php kita arahkan ke bawah tabel ini ya. Nah, di bawah tabel ini, penutup tabel ini, kita mau tambahkan begini. Yang pertama kita tambahkan tag center aja ya. Nah, kalau merah begini tidak masalah ya, ini bukan berarti error. Nah, kita tambahkan form selanjutnya ya, form, kemudian metodenya itu post ya, lalu actionnya itu kita mau export, nama file kita nanti ya, export Excel ya, export Excel .php. Kalau sudah seperti ini, lalu di sini kita tambahkan inputannya, input tipe teks ya. Lalu di sini name-nya kita isikan tanggal 1A. Nah, di atas kan tanggal 1. Nah, ini kita ada A-nya ya, tanggal 1A. Kemudian value-nya kita akan ngambil value dari tanggal yang dipilih yang di atas tadi ya. Nah, caranya kita tinggal tambahkan tag php sama dengan, kemudian kita tambahkan simbol add seperti ini ya, biar ketika variabelnya kosong dia tidak menampilkan pesan warning ya. Di sini kita buat begini, kemudian string post ya. Lalu isinya adalah tanggal 1 ya. Nah, jadi ini kan untuk tanggal 1, value-nya kita ambil dari value atas ini ya, yang ada di sini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita akan tutup ya. Ini kita akan tutup seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kita boleh copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Ini kita isikan tanggal 2A ya. Oke, ini tanggal 1A, kemudian ini Oke, ini kita tidak perlu pakai tanggal 1A lah ya, kita tinggal tanggal A, tanggal B gitu aja ya. Nah, karena ini tanggal 1, tanggal 2, maka di sini kita pilih menggunakan nama tanggal A. Oh, sorry, ini bukan tanggal A, ini tanggal B ya. Oke, betul seperti itu. Ini kita ambil dari tanggal 2. Oke, kalau sudah begitu, di bawah sini kita akan buatkan button ya, button. Kemudian kelasnya kita isikan btn sukses. Kemudian kita isikan form control. Lalu name-nya ya, kita kasih name-nya adalah b export. Lalu labelnya adalah export data Excel seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan juga icon ya. Di sini kita tambahkan kelas, nama kelasnya adalah FA download ya. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka di sini sudah ada button ya. Nah, namun di sini kan ada tanggal ya. Di sini kita ngambilnya dari tanggal 1 di sini. Kemudian ini juga ngambil dari tanggal 2 yang ini. Nah, ketika saya pilih tanggal 1 ini 1, kemudian tanggal kedua ini 16 ya.
maka ketika saya klik tampilkan, maka di sini juga akan menyesuaikan ya. Nah, di sini kan kita masih tampilkan teksnya. Ini kurang bagus untuk dilihat. Jadi ini kita hidden aja ya. Dua text field ini kita hidden aja. Caranya silakan teman-teman kembali ke text editornya, arahkan ke sini ya. Ini kan ada dua inputan kita nih. Tipenya teks masih. Ini kita ganti menjadi hidden. Nah, kemudian kita copy, pastekan di bawahnya. Kalau sudah silakan di save. Kita coba refresh lagi. Nah, maka text fieldnya sudah hilang, kemudian export Excelnya sudah kelihatan seperti itu ya. Nah, ini sudah kelihatan. Oh iya, ini biar dia tidak terlalu penuh begini, kita coba tambahkan begini aja ya. Kita tambahkan kolom aja. Di sini kita tambahkan div class call md4 ya. Kita buatkan begini aja. Baru inputan ini sampai dengan button ini kita cut, pindahkan ke dalamnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah seperti itu. Jadi ketika saya klik export Excel ini, maka kita akan diarahkan ke file export Excel.php. Nah, namun ini kita belum buat. Silakan kembali ke text editornya, pastikan ini sudah berhasil ya. Pastikan ini sudah sesuai. Kalau sudah, silakan teman-teman buatkan file baru. Namanya sama dengan nama yang ada di sini ya. Export Excel.php. Kalau mau lebih jelas, ini boleh teman-teman blok, kemudian copy aja, lalu pastekan di sini. Kita buat nama baru, file baru, kemudian pastekan di sini export Excel.php, enter ya. Nah, oke, kalau sudah sampai di sini kita buatnya begini ya. Yang pertama kita buat dulu tag PHP. Oke, sorry. Seperti ini. Kita include dulu koneksinya ya, koneksi database-nya, koneksi .php. Kemudian ini kita persiapan untuk Excel gitu aja ya. Nah, yang pertama header ya. Header ini kita isi seperti ini. Konten, tipe, ini kita isikan application, VND, kemudian MS Excel ya. Kemudian di bawahnya kita ketikkan header, konten, ini turut C-nya huruf besar ya. Konten, kemudian disposition, attachment, file name. Ini nama file kita ya. Ketika diekspor maunya namanya apa, kita buat gini aja, export Excel data pengunjung.xls ya. Jadi ini ekstensi Excel kita. Oke, kalau sudah di bawahnya kita buatkan lagi begini, header, kemudian pragma no case ya, no case. Oke, di bawahnya lagi yang terakhir header virus 0. Oke, kita buat begitu ya. Ini adalah konfigurasi untuk Excelnya. Kemudian di sini kita tutup dulu ya. Kita akan coba panggilkan tabel ya, atau ya bolehlah kita buat sendiri aja ya. Kita buat sendiri. Di sini kita buatkan tabel. Kemudian bordernya ini tabel biasa aja ya. Kita bordernya mau 1, kemudian t-headnya itu nanti ada tr, kemudian di sini kita isikan th kita misalnya kita kasih call span-nya ada 6 ya. Kemudian di sini isinya rekapitulasi data pengunjung ya. Kita buat begitu. Lalu di bawahnya kita isikan tr ya, tr,
lalu TH kita copy aja ya. Ini kita copy aja dari sini, mulai dari TR ini kita pastekan di sini. Oke, seperti itu. Lalu di bawahnya ya, di bawah T-head ini kita isikan untuk T-body-nya. Sini T-body. Lalu kita buatkan begini, ini kita copy aja. Nah, kita buatkan begini, mulai dari T-body sampai dengan T-body ini kita copy ya, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, ini kita replace aja. Oke, kita sudah buat seperti itu. Lalu ini kita buat tetap begini aja. Nah, namun di sini kan kita ngambilnya masih dari tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, tapi di sini kita harus menggunakan tanggal A dan tanggal B karena itu yang dilempar dari sini ya. Nah, dari export Excel ini yang kita lempar adalah nama inputan kita adalah tanggal A dan tanggal B ya. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah ambil di sini datanya, lalu query-nya sama, isiannya juga sama. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita coba dulu ya. Jadi ketika kita filter datanya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 16, maka ketika kita tampilkan datanya ada 6 ya, ada 6 ketika kita export Excel. Nah, maka export Excelnya sudah terdownload. Sorry ya, ini kok terdownload export Excel .php. Sorry, kita coba lihat apa yang salah. Oke, di sini ada yang keliru ya. Nah, ini kan harusnya content min disposition. Nah, tambahkan min di sini ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita coba lagi. Kita filter mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 16. Kita tampilkan datanya ada 6. Kita export Excel. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Sudah dalam bentuk Excel. Ketika kita open ya, kita buka Excelnya, apa yang terjadi? Maka di sini kita pilih yes ya. Nah, di sini datanya juga sesuai dengan 6, mulai dari tanggal 15 data kita sampai dengan tanggal 6. Coba kita ambil lagi datanya mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17. Kita tampilkan datanya ada 7, kita export Excel. Oke, kita open. Kita pilih yes. Maka datanya juga ada 7 ya, mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 yang terakhir ya. Nah, jadi ini boleh ya, tanggalnya kita coba sesuaikan. Kita coba order by tanggalnya ya, tanggalnya dari kecil ke besar, ASC berarti ya. Jadi kita filter datanya, kemudian kita urutkan mulai dari tanggal yang terkecil sampai dengan tanggal yang terbesar. Kalau sudah silakan di save. Kita coba lagi. Kita refresh di sini. Oke, kita export Excel. Lalu kita open. Kemudian di sini kita pilih yes. Nah, nanti di sini tanggalnya mulai dari tanggal 15 yang terkecil sampai dengan tanggal 17 yang terbesar ya. Nah, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk membuat export Excel dari data rekapitulasi kita ya. Silakan teman-teman manfaatkan cara ini untuk membuat aplikasi berbasis web ya. Jadi di sini kita sudah ada rekapitulasi berdasarkan tanggal, filternya berdasarkan tanggal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian kita juga sudah siapkan untuk export Excelnya ya. Nah, jadi cukup mudah bukan ya untuk membuat export Excel di PHP. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.